Selamat datang di channel Pak Hakim yang membahas seputar tentang karyawan. Akhir-akhir ini saya lagi sering nonton 3 konten YouTube ya, seperti Timothy Ronald, Samuel dan Claudia, sama Suara Berkelas. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya frugal living buat karyawan. Walaupun saya sudah terlambat sebenarnya ya menerapkan frugal living di kehidupan saya. Tapi daripada tidak sama sekali dan saya baru memulai, alangkah baiknya saya sampaikan kepada teman-teman semua di luar sana, khususnya ke karyawan, bahwa pentingnya menerapkan hidup frugal living. Yang saya tahu, yang saya tonton dari beberapa podcast itu, bedanya frugal living sama pelit adalah, pelit kita tidak mau mengeluarkan uang sama sekali, walaupun itu kebutuhan pokok atau kebutuhan penting. Tapi frugal living adalah kita mengeluarkan uang sesuai dengan nilai barang tersebut. Contoh kecil aja seperti kita membeli sepatu. Lebih baik kita membeli sedikit lebih mahal, tapi awet, daripada kita cuma nyari yang murah, tapi mungkin lebih cepat rusak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait frugal living. Ketika konten-konten tersebut menceritakan tentang kesuksesan terkait menerapkan hidup frugal living, sedangkan saya ingin menceritakan bahwa gagalnya seorang karyawan ketika tidak menerapkan frugal living tersebut. Saya punya satu teman yang memang dia menerapkan hidup frugal living. Ya mungkin bahasa di sini enaknya hemat gitu, walaupun memang ada perbedaan di situ. Jadi saya lihat dia itu jarang makan di luar. Jadi di sini kita kadang makan di warung, di tempat makan. Saya kalau diajak pasti ayo, dia itu jarang. Terus dia jarang beli jajan di koperasi di sini ya, tempat jual snack, atau jarang beli jajan di luar, makanan snack itu. Dan yang ketiga, setiap dia cuti, saya jarang lihat status dia itu lagi liburan, lagi pergi kemana. Saya anggap dulu itu orang yang lucu dan aneh ya, karena dapat gaji kok nggak dipakai buat apa-apa gitu. Tapi di balik itu semua, ternyata kehidupan dia itu jauh lebih baik dari saya di masa sekarang. Kejadian itu kan mungkin 5 atau 7 tahun yang lalu saya kenal dia di satu pekerjaan ini. Ternyata justru ekonomi dia sekarang jauh lebih aman daripada ekonomi saya yang dulu ugal-ugalan, yang dulu berantakan. Sekarang saya sudah 15 tahun lebih kerja, yang ada cuma hutang, cicilan, dan nggak ada dana darurat atau tabungan. Sedangkan dia masih bisa meminjami uang ke saya ketika saya butuh. Disitulah saya berpikir bahwa saya harus merubah hidup saya. Karena kita belajar untuk kehidupan itu nggak harus dari orang yang sukses ya. Kita dari orang sukses itu untuk memotivasi kita, saya ingin seperti mereka. Saya bisa seperti mereka. Tapi belajar dari orang gagal adalah kita jangan sampai berbuat yang sama dengan orang tersebut supaya tidak terjadi seperti itu. Dan disinilah saya bercerita sebagai karyawan yang gagal. Jadi pentingnya frugal living adalah untuk mengatur, mengamankan keuanganmu di masa mendatang. Ada salah satu kutipan yang bagus dari Bang Samuel, di Samuel and Claudia itu, bahwa dia mengejar FIRE, yaitu apa? Financial Independence and Retire Early, atau financial freedom dan cepat resign. Dan dia capai dalam umur 33 tahun. Banyak prosesnya yang dia lakukan. Tapi orang tahunya ketika dia sukses saja. Bayangkan, dia sudah di umur 33 tahun, dia sudah memiliki tabungan untuk hidup dia ke 30 tahun ke depan. Termasuk untuk biaya sekolah anak, biaya kuliah, sampai kuliah anak itu, biaya hidupnya dia, sampai 30 tahun ke depan, bayangkan. Itu dia hitung dari pengeluaran dia yang umum ya dalam 1 bulan. Luar biasa buat saya itu loh. Saya menyesal ya, seandainya dulu saya mengenal frugal living, mungkin kehidupan saya lebih baik sekarang. Sekarang saya sudah mulai menerapkan frugal living dalam kehidupan saya di pekerjaan ini ya, di kehidupan saya. Contohnya, saya dulu beli minum di sini, air putihnya itu air mineral ya setiap hari, yang 1,5 liter. Saya beli 1 kardus itu 90.000 kalau nggak salah di sini. Mungkin dalam 1 bulan saya butuh 4-5 kardus. Mungkin 350-500 ribu ya dalam 1 bulan. Dan sekarang saya lebih memilih beli botol yang bisa diisi ulang, karena di sini di mes sendiri disediakan air isi ulang. Bayangkan saya hanya beli botol 50.000, mungkin bisa saya pakai selama 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Saya bisa menghemat selama 6 bulan, anggap kita 50.000 untuk 6 bulan.
500.000 kali 6 bulan 3 juta. Saya bisa menghemat sekitar 2.950.000 untuk 6 bulan. 1 tahun sekitar 6 jutaan. Jadi buat teman-teman di luar sana, karyawan di luar sana, coba pikirkan untuk menjalani hidup frugal living. Saya nggak membicarakan ekonomi Indonesia atau ekonomi dunia bagaimana, karena saya kurang paham tentang itu. Tapi yang saya bahas adalah gagalnya saya menerapkan hidup frugal living sampai pada akhirnya di usia saya yang hampir mendekati 40 dan masa kerja saya yang lebih dari 15 tahun, ekonominya berantakan. Jadi, mending tonton video-video yang memotivasi kita untuk frugal living, investasi. Jangan terlalu sering menonton kehidupan yang menghambur-hamburkan uang, membeli ini itu, mengikuti FOMO, mengikuti mode yang gak ada habisnya. Buat karyawan di luar sana, kita sama-sama belajar di channel ini. Silahkan tulis di kolom komentar untuk saling belajar kepada yang nonton video ini dan membaca komentar-komentarnya. Semoga kita bisa menerapkan frugal living dan mencapai posisi FIRE tadi. Financial Independence, retire early. Siapa sih yang nggak mau resign lebih awal, uangnya sudah cukup, nyari uang dari rumah, berkumpul dengan anak istri. Sampai jumpa kembali di video Pak Hakim selanjutnya yang membahas tentang cerita seputar karyawan.